Ketika saya memulai, saya tidak pernah tahu seperti apa yang akan terjadi ke depannya. Niat hati dan tekad yang sudah bulat membawa saya untuk lebih serius menangani saudara kita yang butuh bantuan kita. Hari ini saya di Purwakarta, tempat di mana saya akan mendirikan yayasan kemanusiaan yang bergerak di bidang sosial. Atas nama kemanusiaan, mari kita manusiakan manusia. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini Mbak Ego lagi ada di Purwakarta teman-teman. Jadi memang beberapa hari yang lalu atau beberapa minggu yang lalu kita udah sepakat untuk mendirikan sebuah yayasan kemanusiaan untuk menampung orang dengan gangguan jiwa atau biasa kita kenal dengan ODGJ gitu teman-teman. Nah, hari ini Bang Ego sudah ada di lokasinya, yaitu di Purwakarta. Nah, teman-teman bisa lihat di belakang Mbak Ego ini ada sebuah rumah yang mungkin nanti, bukan mungkin lagi ya, udah pasti, yang insya Allah ini akan kita jadikan yayasan kita. Jadi sistemnya kita ngontrak sebuah rumah ini dan akan kita tampung ODGJ yang kita evakuasi atau yang terlantar di jalan, seperti itu teman-teman. Nah teman-teman, jadi mungkin teman-teman bertanya berapa orang yang akan ditampung, sistemnya seperti apa kalau mau masukin pasien dan lain semacamnya. Untuk berapa orang yang kita tampung, yang paling utama itu pasien kita yang ada di Yayasan Al-Fajar Basri akan kita pindahin yang bisa diarahin dulu teman-teman. Contohnya kayak si Rudi, si Iya, sama si Rian. Nah kemungkinan 3 orang itu akan menjadi orang pertama yang akan tinggal di yayasan kita nanti. Sedangkan untuk si ODGJ DUU nanti kita lihat dulu seperti apa kondisinya. Kalau dia masih berontak dan semacamnya, kita tahan dulu karena takut nanti yang namanya kita masih baru ya, pengalaman masih kurang, buat yang ngejaga nanti juga pengalaman masih kurang, jadi kita cari yang aman-aman dulu, seperti itu teman-teman. Nah, hari ini Bang Ego ingin mereview dulu lokasi yayasan ini, rumah ini yang digunakan sebagai tempat yayasan, biar teman-teman juga tahu nih seperti apa yayasan kita nanti. Jadi mungkin nanti penonton Bang Ego barangkali ada yang ingin ikut membantu dalam mendirikan yayasan, teman-teman bisa untuk sedekah ke rekening tertera. Sedekah yang teman-teman berikan ini akan kita gunakan untuk operasional di yayasan nanti, untuk membantu ODGJ yang ada di luar sana yang akan nanti kita bawa ke yayasan, dan juga untuk membeli hal-hal yang kita butuhkan untuk keperluan yayasan. Seperti itu teman-teman. Bang Ego ingin mengajak teman-teman untuk melihat rumah yang kita gunakan sebagai yayasan nanti. Yuk teman-teman, let's go. Jadi ini rumah ini kita kontrak untuk kita gunakan sebagai tempat yayasan. Teman-teman bisa lihat, ini nanti bisa kita gunakan sebagai tempat garasi teman-teman, garasi mobil Bang Ego. Karena memang nanti Bang Ego pasti lumayan sering juga di sini. Walaupun di sini nanti ada yang nunggu, tapi Bang Ego pasti akan mantau dan sering ke sini teman-teman. Ini kita gunakan untuk garasi dan lumayan cukup luas ya teman-teman. Jadi aman. Nah, kita langsung ke depan sini. Di sini teman-teman bisa lihat ini ada teras. Nah, terasnya enak nih teman-teman, cukup luas juga, dan ini juga sudah terpagar dengan rapi teman-teman. Pagarnya juga lumayan bagus, jadi antisipasi untuk ODGJ itu kabur itu berkurang teman-teman gitu, karena sudah ada pagarnya. Mungkin nanti kita akan membersihkan yang nggak perlu seperti ini, nanti akan kita bersihkan sebersih mungkin teman-teman, karena memang banyak juga tanaman yang harus kita buang-buang ini. Cukup satu tanaman aja di sini nanti teman-teman, karena kalau udah banyak terlalu kayak gini udah nggak enak juga dilihat kan, nanti kita bersihin gitu teman-teman. Ini posisi ruangan sini. Nah, ini pintu utamanya. Jadi teman-teman bisa lihat, coba masuk sini. Ini bisa kita gunain buat ruang tamu. Mungkin nanti kalau memang yayasan kita udah bergerak dan pasiennya udah lumayan banyak juga keluarga yang ingin menaruh pasien di sini. Di sini kita gunain tempat pendaftaran. Nanti ada meja, ada komputer, tempat pendaftaran, sambil di sini nanti ada semacam kursi, ruang tunggu dan semacamnya, seperti itu teman-teman. Nah, kita lanjut masuk ke sini. Di sini ada ruang yang bisa kita gunain sebagai tempat tidur teman-teman. Mungkin beberapa pasien ada yang tidur di sini. Di sini 1, 2, 3, 4, 5 orang di sini cukup. Nanti akan kita belikan kasur. Jadi di sini bisa tidur untuk pasien. Dan juga di dalam ini kemungkinan untuk lokasi yang ini, Mbak Ego belum tahu juga ini. Ini sepertinya lumayan besar teman-teman. Kemungkinan ini jadi
tempat tidur pasien juga, karena lumayan besar. Kalau Bang Ego hitung 1, 2, 3, mungkin 10 orang juga masih muat di dalam ini. Jadi kemungkinan bisa jadi ruangnya pasien. Sedangkan untuk ruangan Bang Ego dan tim ketika datang ke sini nanti, kemungkinan Bang Ego akan gunakan ruangan ini, teman-teman. Nah, jadi ruangan ini yang akan Bang Ego gunakan. Nah, ruangan ini nggak terlalu besar, teman-teman, tapi cukup untuk kita mungkin 3 orang, 4 orang, satu tim lah di ruangan ini. Jadi ini nanti khusus ruangan steril untuk Bang Ego dan tim ketika Bang Ego datang ke sini. Jadi ruangan ini bisa kita gunain untuk penampungan ODGJ atau untuk tempat tidurnya gitu, teman-teman. Ya, kemungkinan ini bisa 5 orang, di situ 10 orang bisa 10. Mungkin ini juga nanti di depan ini bisa jadikan tempat tidur juga gitu. Sedangkan kita ke belakang. Nah, di belakang ini, teman-teman, di sini ada yang pertama kamar mandi. Ini cukup besar. Di situ juga ada kamar mandi. Jadi ada 2 kamar mandi. Di sini juga ada mesin cuci. Di sini kita gunain juga sebagai tempat ini, teman-teman, buat nyuci baju-baju ODGJ dan lain semacamnya gitu, teman-teman. Jadi nanti tinggal kita pilih kamar untuk khusus ODGJ yang mana, khusus perawatnya yang mana, seperti itu, teman-teman, gitu. Nah, kita bisa lihat juga di sini ada dapur, teman-teman. Jadi di sini nanti akan kita gunakan sebagai dapur. Jadi memang di sini tuh masih banyak barang pemiliknya, tapi nanti akan kita koordinasikan agar barang-barang tersebut untuk dikeluarkan dan barang-barang tersebut dibersihkanlah dari dalam rumah ini gitu. Nanti di sini dapur, di sini dapur. Nah, bisa nanti kalau makan di sini atau di depan juga bisa. Jadi memang lumayan luas di sini. Ini nanti kalau memang kita butuh ya kita tinggalin. Kalau enggak nanti kita suruh untuk dikeluarkan seperti itu, teman-teman. Itu. Jadi ini dapur nih, teman-teman. Jadi alhamdulillah bagus nih, teman-teman. Bangunan juga bangunan bagus, teman-teman. Bangunan baru ini. Jadi maksudnya masih estetik lah. Kita langsung ke belakang, teman-teman. Nah, Bang Ego mau ngajak teman-teman ke belakang. Yuk. Nah, yuk kita ke belakang yuk. Nih, jadi di belakang nih, teman-teman, luas banget, teman-teman. Di belakang ini luas banget. Nah, ketika Bang Ego datang pertama kali tadi ke sini ngelihat belakang, cocok banget nih, teman-teman. Jadi nanti akan kita kondisikan sebagus mungkin lah. Kita sekreatif mungkin buat tempat ini sebagai tempat untuk santai-santai, buat ODGJ, buat perawat, buat ngobrol semacam itu, teman-teman. Mungkin nanti kita bersihin. Kalau enggak, setelah dibersihin nanti entah kita kasih keramik ini biar tambah bersih. Setelah itu nanti kita pasang TV, kasih meja dan semacamnya. Jadi nanti ODGJ bisa santai di sini, perawat juga bisa santai di sini. Jadi kita ngobrol-ngobrol seperti itu, teman-teman. Jadi di sini buat kita sharing lah istilahnya kayak gitu. Nanti kita pasang TV juga gitu, teman-teman. Nah, sedangkan di sebelah sini ini ada tanah kosong, teman-teman. Tanah kosong dan ada juga pohon. Nah, Bang Ego udah berpikir seperti ini, teman-teman. Di sini kan ada tanah kosong. Nanti insya Allah akan Bang Ego bikinkan kolam lele. Yang dimana kolam lele itu kita bikinkan dari terpal dan memang udah ada kerangkanya. Nah, tempat mesannya itu nanti ada tuh. Bang Ego ada channelnya, ada linknya seperti itu. Nanti kita bikinkan kolam lele, kita budidayakan lele. Fungsinya buat apa? Ketika lelenya udah gede, kita nggak perlu beli keluar lagi. Ketika yayasan kita memang lagi keuangannya berkurang dan kita butuh stok makanan dan lain semacamnya, ya kita bisa ambil lele untuk keperluan buat dimakan, buat dilauk. Jadi seperti itu, teman-teman. Nah, ini juga bisa digunain nanti nih. Ini bisa digunain untuk kolam lele juga. Teman-teman bisa lihat, coba tunjukin Bang Ahmad. Ini bisa digunain buat kolam lele juga nanti. Yang penting nanti kita bersihin gitu, teman-teman. Jadi yang Bang Ego lihat di sini ini itu pas banget buat yayasan. Untuk skala kecil dulu ya. Belum kita bisa bilang untuk skala besar karena memang temboknya udah tinggi. Udah sekeliling rumah tuh, jadi memungkinkan ODGJ untuk kabur itu insya Allah enggak gitu, teman-teman. Jadi pas banget gitu. Intinya yang kayak gini nanti akan kita bersihkan semua biar semuanya enak dilihat. Mungkin butuh sehari lah, teman-teman. Jadi rumah ini kita kontrak, teman-teman. Kontrak dalam jangka waktu. Intinya jangka kontrak kita nggak menentu, teman-teman. Kita nggak tahu yayasan ini berdirinya sampai kapan, nggak tahu. Karena yang namanya yayasan, harapan kita bisa berdiri dalam waktu jangka panjang lah. Karena kalau jangka panjang kita bisa membantu lebih banyak ODGJ seperti itu. Tapi kan seiring berjalan waktu kita nggak tahu problem. Tapi semoga problem-problem negatif bisa jauh-jauh lah dari yayasan yang kita bikin nanti seperti itu, teman-teman. Untuk perizinan lingkungan, Pak Ego udah ngobrol dengan warga, dengan RT RW dan juga dengan lurah. Mereka sepakat dan alhamdulillah mereka juga mendukung seperti
seperti itu teman-teman. Jadi insya Allah nanti kita akan mengurus legalitasnya. Ketika legalitasnya udah benar keluar, insya Allah kita akan mulai memasuki pasien ke yayasan ini gitu teman-teman. Jadi masih banyak banget PR di sini teman-teman. PR untuk membersihkan lokasi ini, PR untuk membeli keperluan seperti kayak kasur, kipas, dan juga kayak apa ya, peralatan untuk makan, untuk masak itu masih perlu gitu teman-teman. Jadi untuk penonton Bang Ego, jika ingin berkontribusi untuk mendirikan yayasan ini, teman-teman bisa sedekah ke rekening yang tertera. Nah, ini rekeningnya, atau cek di kolom deskripsi dan kolom komentar. Berapapun yang teman-teman berikan itu sangat berguna untuk mereka yang harus kita bantu, mereka yang terpasung, mereka yang terlantar di jalan seperti itu teman-teman. Sekali lagi minta doanya teman-teman, semoga ini berjalan dengan lancar niat baik kita. Ini bukan buat pribadi Bang Ego, tapi ini untuk mereka yang harus kita bantu seperti itu teman-teman. Intinya teman-teman, Bang Ego punya visi misi membangun yayasan dengan cara mengutamakan kualitas kesehatan yang kita berikan seperti itu. Intinya kualitas kesehatan itu yang paling utama. Ketika kita bawa pasien ke sini, kualitas kesehatannya harus kita utamain, seperti obatnya harus kita sediain, mereka harus mandi pagi dan sore, bajunya harus tukar sehari 2 kali, pagi tukar, pas mandi nanti juga tukar lagi. Kenapa seperti itu? Bang Ego pengen mereka semuanya bersih dan benar-benar hidup dengan layak seperti itu teman-teman. Jadi insya Allah kita akan mengerahkan seluruh tenaga kita, pikiran kita, kreativitas kita untuk yayasan ini, sehingga yayasan kita bisa memberikan edukasi, memberikan kesehatan yang layak untuk pasien-pasien kita seperti itu teman-teman. Sekali lagi buat teman-teman yang ingin sedekah, teman-teman bisa cek kolom komentar, di situ tertera nomor rekening Bang Ego. Ketika nanti yayasan sudah berdiri, insya Allah Bang Ego akan membuat secepatnya nomor rekening untuk yayasan biar lebih resmi dan lebih terpercaya seperti itu teman-teman. Kalau untuk sekarang masih menggunakan nomor rekening Bang Ego. Setelah nanti yayasan udah resmi, baru kita gunakan rekening yayasan seperti itu teman-teman ya. Intinya teman-teman minta doanya semoga ini berjalan dengan lancar. Buat warga sekitar minta dukungannya. Ini niat baik kita, bukan niat untuk pribadi Bang Ego, bukan. Insya Allah yayasan ini akan berdiri ya, paling lambat akhir bulan ini sudah berdiri, sudah bisa menampung pasien. Teman-teman, kita mau jalan ke belakang. Jadi memang ini rumah yang kita kontrak. Kalau ke sana dikit itu udah masuk jalan tol ya Bu ya. Tapi masih ada kebun gitu. Kita lihat-lihat dulu, ayo. Jadi memang barusan Bang Ego itu keliling ke warga-warga, setelah itu ke RT RW ya Bu ya. Dan ke lurah, ngambil tanda tangan izin lingkungan seperti itu. Ibu pamit izin. Nah, jadi ini Bang Ego mau keliling-keliling. Nah, jadi memang ini teman-teman, sebelah rumah ini itu masih tanah kosong semua, tanah kebun semua gitu. Jadi memang enak di sini teman-teman, pas banget karena masuk ke pelosok ya. Jadi nggak mengganggu tempat keramaian seperti itu. Ya hanya saja nanti paling kita pagarnya itu kita tambahin lagi kayak apa ya? Pakai kawat ya, beli besi, udah itu dikawatin keliling kayak gitu itu teman-teman. Jadi cukup kawat aja seperti itu biar tambah aman, nggak kabur mereka gitu. Tapi di sini enak banget teman-teman. Bang Ego mau nunjukin nih. Nah, coba lihat tuh Bang Ahmad. Nih, ini masih tanah kosong semua teman-teman. Kebun ya Bu ke belakang ya? Kebun. Ke belakang itu kebun, sama di bawah itu sono? Tol. Situ tol teman-teman. Jadi bagus ya kalau bikin yayasan ya. Bikin yayasan maksudnya bangun dari nol gitu, tanah luas, mantap sini. Nah, kira-kira gimana Bu yayasan kita ini? Bismillah ya. Bismillah, insya Allah berjalan baik. Semua warga mengizinkan, RT RW Lurah udah mengizinkan. Alhamdulillah teman-teman. Jadi Bang Ego udah sepakat pengen bikin yayasan dan didukung juga sama Bu Nila. Kenapa Bang Ego mau taruh yayasannya di Purwakarta? Karena ada relawan yang menurut saya lihat-lihat dia tulus, ikhlas ngebantu. Karena untuk melakukan hal seperti ini itu Bu, kita nggak mendapatkan keuntungan Bu, tapi kita yang mengeluarkan. Untung. Nah, ya itu seperti itu teman-teman. Nah, yang saya lihat di Ibu itu ada jiwa seperti itu. Maksudnya rela habis untuk orang lain gitu. Nah, makanya saya percaya sama Ibu. Intinya Bismillah aja ya Bu ya. Bismillah. Karena yang saya pikir kalau bukan sekarang kapan lagi? Ya, minta aja ada rezekinya. Banyak donatur juga yang mau sedekah ke kita ya untuk membangun yayasan ini. Ya, harapan kita banyak ODGJ yang bisa kita bantu
yang bisa kita rawat sehingga mereka bisa pulih dari sebelumnya dan kembali lagi keluarganya sehat seperti itu. Amin. Sekali lagi teman-teman, buat teman-teman yang ingin ikut membantu sedekah, silakan ke rekening yang tertera. Nanti kalau yayasan udah benar-benar berdiri, ada nomor rekening resmi yayasan seperti itu teman-teman. Kalau untuk sekarang masih ke rekening pribadi Bae Ego seperti itu. Nah, rumah yang kita kontrak di sana, perizinan udah selesai juga untuk lingkungan. Insya Allah dalam waktu dekat Bae Ego akan mengurus izin ke notaris untuk legalitasnya. Jadi ketika suatu saat kita nggak tahu kan kiri kanan depan belakang kan pasti ada lah. Ketika orang mempertanyakan mana izin kalian, kita siap menjawab dengan data seperti itu. Intinya pure niat kita untuk membantu orang, nggak ada niat lain, atas nama kemanusiaan. Bismillah ya Bu ya. Bismillah. Gitu teman-teman. Ya Semoga teman-teman. Mungkin Bu ada yang mau disampaikan nggak? Enggak, gitu aja ya. Oke teman-teman, mungkin itu aja teman-teman. Terima kasih ya Bu ya, Ya, sama-sama. atas kerjasamanya. Ya. Terima kasih banyak pokoknya gitu teman-teman. Mungkin itu aja teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.